Iya, Ibu, saya Oh sudah iya, hadir. terima kasih Bu Linda. Nah, Ya, sekarang karena sesinya Bu Iim sudah selesai, silakan bagi yang ingin menanyakan, ingin memberi komentar atau menceritakan, "Wah kita relate nih Bu Iim." Nah boleh sekali, saya tunggu di kolom chat nggih. Sekarang kita sapa dulu presenter kedua kita yaitu Bu Linda. Bu Linda dari SMAN Taruna Nala Jawa Timur nggih Bu, sekarang mengajar kelas 12. Masih, dengan topik yang sama, yaitu dengan metode cooperative learning. Maksudnya sama untuk menciptakan suasana kolaborasi dengan siswa. Sudah siap Bu Linda? baik Ibu, sudah Oh. siap? Boleh coba share screen dulu. Oh ya, sebentar, saya share screen. Oke, aman sepertinya nggih. Baik, Bu Linda kalau sudah siap mau mulai? Sudah terlihat Boleh Ibu sekali. PPT dari Sudah saya? terlihat. Aman aman, Bu Linda. Baik, waktu saya 15 menit ya Bu ya? Berapa Bu? 25 menit sudah presentasi dan tanya jawab. Kalau mau 15 Oh, menit saja tidak apa-apa, nanti langsung tanya jawab berarti, nggih? oke, baik. Terima kasih, Baik, dipersilakan untuk terima Bu kasih, Linda. Bu Alfika. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, ini tadi saya juga agak apa telat-telat gitu, Bu. Nggih, baru selesai kegiatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di kesempatan yang berharga ini, saya ingin membagikan praktik baik saya yang sudah saya terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Linda Novitasari. Saya salah satu guru di SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Sekolah saya terletak di Kota Malang, begitu. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan praktik baik saya yang berjudul penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui metode cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sebentar, sebentar nggih, agak macet PowerPoint saya, Ibu. Nyuwun waktu sebentar. Pripun, Bu? Ini yang tampil masih di slide pertama ya, Bu ya? Iya betul, masih slide Iya, pertama. sebentar ya, Bu. Saya stop share dulu, kemudian saya share lagi. Oh, silahkan, monggo. Sudah terlihat nggih, Ibu? Sudah, Bu? Slide keduanya Sudah. apa bisa dicek dulu barangkali? Ternyata tidak bisa lagi, Ibu. Oh, biasanya ini di filenya dibuka saja. Nopo saya coba share screen dari sini. Saya punya filenya Bu Linda. Oh, ini filenya saya revisi, Ibu. Ada Oh yang saya gitu, revisi. ya 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 ya. Kalau gitu Sebentar. ditampilkan saja sudah Bu, tidak usah di play. Ikonnya kan yang itu diperbesar saja. Oh Jadi iya, tinggal dipindah-pindah. Nah, ini baik, diperbesar saja tampilannya. baik. Ini sudah terlihat ya, Bu? Oke, sudah terlihat. Monggo. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, terkait yang judul saya tadi, di sini saya menampilkan situasi atau latar belakang yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama adalah hasil rapor pendidikan sekolah kami yang menitik beratkan pada harus berfokus pada peningkatan bernalar kritis siswa. Itu yang kurang di sekolah kami. Kemudian pemahaman siswa terhadap materi
kami rasa kurang maksimal, ini di kelas saya pribadi, kemudian latar belakang siswa yang beragam, ini sebagai informasi Bapak Ibu, karena sekolah sekolah saya adalah boarding, di mana siswa-siswinya berasal dari seluruh kota kabupaten dari satu Indonesia, sehingga latar belakang siswa beragam sekali, termasuk gaya belajar dan juga motivasi belajar mereka. Kemudian yang terakhir kualitas pembelajaran yang saya rasa kurang maksimal. Kemudian di sini bisa terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi di kelas saya. Yang pertama, ketika guru masuk ke dalam kelas, banyak peserta didik yang tertidur. Tertidur padahal guru masuk kelas sesuai dengan jadwal. Jadi ketika ada guru masuk gitu ya, itu ada beberapa siswa itu yang sudah tidur gitu. Padahal kita juga tidak telat masuk dan sepertinya dalam pergantian pergantian guru yang hanya beberapa menit itu sudah bisa membuat mereka tidur begitu. Kemudian yang kedua, ketika proses pembelajaran, beberapa peserta didik sempat mengantuk, kecuali ketika mereka itu sedang membuka atau bermain laptop. Itu pasti mereka langsung melek gitu. Entah apa yang dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik sulit fokus dengan pembelajaran apabila sedang membuka atau bermain laptop begitu. Jadi ketika anak-anak sudah buka laptop, karena kebetulan juga sekolah kami boarding semi militer, sehingga anak-anak tidak kita perkenankan untuk membawa HP ketika pembelajaran hari Senin sampai Jumat, Bapak Ibu. Jadi mereka hanya punya laptop. Mungkin itu juga yang membuat mereka itu istilahnya sayang sekali dengan laptopnya begitu. Kemudian berikutnya menimbulkan tantangan bagi saya, yaitu yang pertama cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang siswa yang beragam. Berikutnya menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran saya. Kemudian di sini ada aksi. Yang pertama menyiapkan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Nah, mata pelajaran yang saya ampu Bapak Ibu adalah mata pelajaran ekonomi. Kemudian di persiapan atau menyiapkan pembelajaran, yang pertama saya merumuskan solusi, yaitu dengan menggunakan metode cooperative learning yang saya fokuskan pada peran individu di kelompok. Jadi meskipun mereka berkelompok, saya fokuskan masing-masing anak itu harus memiliki peran. Kemudian yang kedua dilengkapi penggunaan, saya pakai discovery learning, kemudian ada PBL dan PJBL sederhana begitu. Kenapa saya kasih sederhana? Karena menurut saya sebenarnya ini adalah apa langkah pembelajaran atau kegiatan anak-anak yang sangat simpel dan sederhana sekali, tapi mereka membuat produk gitu. Kemudian berdiferensiasi konten, ada prosesnya dan juga produk. Berikutnya, mengoptimalkan penggunaan TIK serta tetap memperhatikan kemampuan manual siswa atau maksud saya adalah masih bersifat konvensional yang non TIK, yaitu misalkan anak nulis dan lain sebagainya itu saya padukan di sini. Kemudian materinya yang saya ambil adalah pajakan, di mana saya membahas fungsi pajak. Berikutnya, aksi untuk pelaksanaan pembelajarannya dimulai dari pendahuluan, sama mungkin dia dengan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu laksanakan setiap harinya, yaitu doa, salam, presensi, nah kemudian fokus siswa melalui game sederhana. Nah, fokus siswa ini kemarin kalau game sederhana yang dari saya memang saya buat sendiri, yaitu dengan cara mereka berhitung kelipatan sesuai kesepakatan kelas. Kalau misalkan kesepakatan kelasnya itu adalah kelipatan 3, maka siswa yang mendapat urutan untuk menyebutkan nomor 3 dan kelipatannya dia tidak menyebutkan nomor, tapi dia harus menyebutkan submateri ekonomi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi terserah seingat mereka begitu. Itu juga salah satu cara saya untuk persepsi supaya mereka juga mengingat-ingat sebenarnya apa saja sih yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian kaitan materi, menyampaikan tujuan pembelajaran, pada kegiatan inti, saya membentuk kelompok acak menggunakan aplikasi online Random Group Generator. Mungkin Bapak Ibu juga memakai ini. Kemudian video stimulan, saya beri video stimulan dan ditanggapi, lalu menulis tanggapan pada LKPD. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya titik beratkan di pembelajaran saya itu adalah fokus peran tadi. Kemudian yang kedua itu saya buat padat kegiatannya. Jadi bermacam-macam sekali kegiatannya dalam satu pertemuan. Kebetulan ini 3 jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi saya padatkan supaya mereka, istilahnya saya coba mereka itu tidak ada kesempatan untuk melamun, tidak ada kesempatan untuk mengantuk begitu. Jadi saya maksimalkan di banyaknya kegiatan yang beragam. Nah, ketika ini di poin kedua saya kasih video stimulan.
video stimulan manfaat pajak ketika itu, kemudian mereka mengamati, kemudian hasil amatannya itu setelah disampaikan secara lisan, mereka juga harus menulisnya di LKPD gitu. Jadi setelah mereka mengapa eh, menyampaikan lisan, mereka menulis juga di LKPD supaya mereka kegiatannya juga eh, padat begitu. Kemudian yang berikutnya mengundi konten materi lalu membaca petunjuk kerja. Jadi di LKPD sudah saya lengkapi dengan petunjuk pekerjaannya bahwa setelah mereka mengamati video stimulan, mereka akan bekerja kelompok dengan mencari informasi atau berita atau fenomena sehari-hari tentang fungsi pajak. Begitu. Jadi ini saya menerapkan diferensiasi konten di mana ada 4 fungsi pajak, ada 4 kelompok itu mendapatkan konten yang berbeda-beda. Kemudian mereka sebelum kerja mencari informasi, mereka harus membagi perannya dulu. Nah, perannya itu saya sediakan juga ada di kolom di LKPD. Mereka harus menuliskan satu persatu. Misalkan ada 5 orang, orang pertama itu dia tugasnya ngapain di kegiatan hari ini begitu. Sehingga saya bisa melacak mereka itu pekerjaannya selesai atau tidak, sesuai dengan job desk-nya atau tidak, begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mengerjakan 2 karya. Jadi karyanya itu karya digital, baik Canva dan lain sebagainya saya bebaskan. Yang kedua adalah berbasis kertas sesuai konten. Nah, kalau yang produk digitalnya, mereka mencari informasi dari artikel tadi, misalkan berita tentang fungsi pajak, yang di mana fungsi pajaknya itu misalkan yang fungsi anggaran begitu Bapak Ibu. Jadi mereka mencari yang menyesuaikan itu. Jadi mereka sebelumnya sudah mencari informasi dulu tentang fungsi anggaran itu yang seperti apa, kemudian manfaatnya apa. Jadi mereka bisa mencari fenomena sekitar itu yang tepat. Nah, mereka mencarinya boleh dari artikel, berita, boleh dari video YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi yang menurut menurut saya ini sudah bisa dikategorikan penerapan diferensiasi proses secara sederhana. Nah, dan dianalisis menggunakan media Canva. Nah, yang kedua, mereka membuat deskripsi sesuai konten, misalkan yang tadi dapat fungsi anggaran, berarti mereka membuat produk berbasis kertas yang saya membagikan kertas Manila, kemudian mereka akan membuat di situ. Terserah mereka mau membuat mind map, mau membuat infografis, dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu kelompok itu mereka terbagi menjadi 2 tim, satu tim digital, satu tim lagi adalah yang konvensional berbasis kertas. Nah, kemudian berikutnya setelah itu mereka melaksanakan jigsaw. Jadi mereka setelah menyelesaikan produknya masing-masing, mereka membagi diri siapa yang akan berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi konten yang berbeda tadi. Infonya apa yang dicari? Yaitu info yang ada di pekerjaan berbasis kertas. Gitu. Jadi yang deskripsi sesuai konten itu yang akan ditularkan ke teman lain. Nah, kemudian setelah jigsaw selesai, mereka persiapan presentasi. Nah, presentasinya ini baru mereka mempresentasikan yang produk digital, yaitu analisis fenomena fungsi pajak. Nah, berikutnya setelah presentasi dan ditanggapi oleh kelompok lain, mereka saya mengapresiasi pekerjaan mereka dan juga menguatkan informasi yang sudah mereka sampaikan ke teman-teman. Nah, ini contoh-contohnya dari produk anak-anak yang sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu, tapi di sini yang saya tangkap adalah mereka bisa berekspresi begitu nggih. Yang PDF itu adalah yang produk digitalnya, kemudian yang kertas Manila itu adalah produk yang konvensional. Ini kegiatannya anak-anak. Nah, sebenarnya ini juga saya menyampaikan juga Bapak Ibu, itu mereka kan memakai nomor kepala. Nah, nomor kepala ini juga mereka sendiri yang membuat begitu Bapak Ibu. Jadi saya memang baru pertama kali ini menyuruh anak-anak yang saya ajar itu untuk membuat nomor kepala itu mereka sendiri gitu. Mereka sendiri dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, ternyata ketika dipakai mereka itu lebih bangga Bapak Ibu. Sampai mau mau dipinjam teman aja nggak boleh begitu ya. Kalau ini yang terjadi di kelas saya gitu. Jadi mereka sangat senang pakai produknya mereka sendiri. Nah, ini juga kegiatannya Bapak Ibu ketika diskusi, ketika mereka yang ini tadi yang presentasi, ini yang diskusi. Kemudian penutup saya evaluasi berupa soal,
kemudian simpulan materi oleh anak-anak, refleksi tertulis, dan juga doa dan salam penutup. Ini refleksi dari saya bahwa peserta didik tidak ada yang mengantuk karena aktivitas padat dengan diskusi kelompok. Kemudian berikutnya peserta didik semangat untuk membuat karya, baik itu berbasis kertas dan juga digital sesuai kesepakatan kelompok. Ketiga, peserta didik merasa dirinya memiliki peran yang penting untuk kelompok dengan mengerjakan tugas sesuai pembagian kelompok dan ketika melakukan kegiatan jigsaw. Peserta didik semangat karena menggunakan media digital, di mana tadi di awal saya sampaikan bahwa mereka itu sangat menyayangi laptopnya, begitu. Jadi ketika mereka itu kerja dengan laptop, itu mereka mesti senang. Kemudian tinggal kita yang mengarahkan mereka ke kerjanya yang seperti apa. Berikutnya, pemahaman peserta didik sangat bagus dilihat dari nilai evaluasi dan hasil karyanya. Peserta didik mampu menerapkan materi yang dengan fenomena yang terjadi di sekitar melalui kegiatan menganalisis artikel berita. Karena memang sesuai dengan CP ekonomi fase F ini yang saya ambil, itu mereka bisa atau apa bisa menganalisis fenomena di lingkungan sekitar mereka. Nah, ini juga praktik baik ini memberikan dampak peserta didik memaksimalkan peran dalam pembelajaran kelompok, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi sederhana untuk menumbuhkan semangat belajar yang berimbas pada proses dan hasil yang baik, integrasi TIK serta konvensional menumbuhkan keaktifan siswa, karena saya percaya Bapak Ibu bahwa dengan metode konvensional pun itu sebenarnya juga diperlukan gitu Bapak Ibu di tengah gempuran TIK yang sekarang kita dituntut semua serba TIK, tapi saya sendiri merasa bahwa konvensional juga perlu diterapkan juga begitu karena tidak semua anak itu bisa bisa istilahnya 100% paham atau sukses dengan mereka belajar hanya TIK begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya pembelajaran berkelompok menumbuhkan nalar kritis siswa yaitu diskusi mengemukakan pendapat dan ide-ide. Yang kelima, pemahaman peserta didik sangat bagus dilihat dari keaktifannya juga dan hasil karyanya. Pembelajaran bermakna didapatkan oleh siswa melalui informasi fenomena sekitar. Jadi mereka lebih paham, oh ternyata yang kasus ini itu termasuk fungsi pajak anggaran, fungsi pajak stabilitas, ternyata yang apa ketika ada bantuan pemerintah ini itu. Nah, mereka bisa peka di situ Bapak Ibu. Kemudian perlu macam-macam media interaktif. Ini yang perlu saya tingkatkan dari diri saya pribadi. Mungkin cukup itu Ibu, matur nuwun. Wow, keren sekali Bu, materinya dan isinya semua daging ya. Baik, masih ada waktu 10 menit untuk presentasinya Bu Linda. Barangkali ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan komentar atau yang ingin memberikan saran, dipersilahkan. Boleh langsung atau lewat chat. Apakah ada yang ingin open mic? Saya ini Bu Oh iya. Novita, Ya, silahkan Bu Villa, monggo. ya, izin bertanya Bu Linda, dari rangkaian kegiatan yang dijelaskan Bu Linda tadi, itu apakah hanya 3 JP tadi itu langsung selesai atau ada beberapa pertemuan? Kemudian yang kedua, diferensiasi yang digunakan kan ada konten, proses, dan produk. Nah, itu nanti Bu Linda mengukur tadi keberhasilannya itu apakah dari produknya atau bagaimana? Mengingat tadi yang mau ditingkatkan Bu Linda itu adalah kooperatifnya, nggih. Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Villa. Monggo Bu Linda mau langsung menjawab? Baik Ibu, boleh saya langsung jawab, nggih? Monggo, monggo. Baik, terima kasih Bu Villa atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah rangkaian tadi itu 3JP langsung selesai begitu nggih? Iya Ibu, jadi itu sudah saya apa di modul ajar saya itu 3JP selesai Ibu. Di sekolah kami itu 40 menit 1 JP-nya. Berarti 3JP 120 menit itu kemarin ya, kita bisa selesai itu Ibu. Wah. Lalu yang pertanyaan kedua tadi? Oh, baik. Yang Iya, iya, pertanyaan iya. kedua, dari 3 diferensiasi itu eh, apa menilai ketercapaiannya dari mana gitu nggih Bu Villa tadi nggih. Nah, Nah,
Iya, Ibu. Ada yang tadi memang tidak saya jelaskan di situ, Ibu. Kami pakai yang asesmen formatifnya, yaitu ketika mereka presentasi. Oh, Itu produk ketika berarti mereka nggih? presentasi dan juga penilaian produk. Jadi di dalam produknya itu apa kami lihat yang mereka include-kan itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kemudian yang di produk digital itu akan terlihat dari analisis mereka. Kan mereka menganalisis satu artikel berita atau mungkin video berita tentang fungsi pajak, nggih. Nah, itu akan apa kami lihat di situ analisisnya. Oh, terima kasih jawabannya Bu Linda, keren Baik, sekali. Ibu. Nggih, monggo barangkali ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Bu Monggo, Lilis ini kayaknya. Bu Lilis ini, monggo Bu Lilis. Terima kasih atas kesempatannya. Nggih. Bunda, saya memang bukan guru SMA ya, saya ini guru SD dan Oh, nggih. kebetulan saya selalu pegang kelas bawah selama 18 tahun ini, nggak pernah dinaikkan gitu ya. Nggih. Ini kalau tadi saya mengamati proses pembelajaran di kelas penjenengan, sepertinya semuanya fine-fine saja ya Bu ya, murid-muridnya atau siswanya itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan sebagainya. Yang ingin saya ketahui barangkali mungkin ada yang terlewatkan untuk penjenengan sampaikan kepada kami di sini. Apakah memang di kelas penjenengan itu semuanya itu memang sudah anaknya sudah kognitifnya sudah bagus-bagus semua, ataukah misalnya ada pada saat proses pembelajaran itu misalnya ada satu atau dua anak kurang paham, kurang memahami dengan materi pada hari itu. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman? Karena kan analisisnya itu juga bagaimana respon dari teman-temannya. Kemudian apakah pada saat anak ini mengalami kesulitan, kemandiriannya seperti apa? Karena yang saya pahami, mandiri itu tidak belajar sendiri. Mandiri yang lebih luas itu adalah pada saat dia mengalami kesulitan, apakah dia tetap diam di posisinya, tidak mau bergerak, ataukah dia mau bergerak ke kursi lain untuk minta. Walaupun bantuan itu tidak harus sebenarnya dari anak besar, mungkin sudah ada yang dianggap saya kayaknya lebih nyaman dengan kita. Karena bahasa itu saya bisa menerima, tidak menyakiti hati dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Bu Linda yang ingin saya ketahui supaya nanti ya barangkali dari apa yang terjadi di kelas jenengan itu bisa ya walaupun mungkin harus saya sederhanakan, saya kondisikan dengan kelas saya sendiri. Ya. Itu Bu, terima kasih. Oh, terima kasih Bu Lilis. Ini keren sekali sih. Saya paham maksudnya Bu Lilis mungkin ingin menanyakan gimana sih prosesnya Bu ketika pembuatan produk itu gitu loh. Kondisi anaknya gimana? Adakah yang merasa kesulitan? Adakah yang jadi anak-anak itu kan berdinamika ya waktu diberikan tugas project, produk seperti itu pasti ada keseruan-keseruan di dalamnya yang kita tuh pasti memperhatikan. Oh, kok anak ini begini ya? Kayak tadi Bu Linda bilang anak-anak saya bangga sekali pakai produk, buatan mereka sendiri. Nah, maksudnya di sini ingin tahu juga, wah, produk sebagus itu tuh gimana ya waktu bikinnya? Keseruan apa ya yang terjadi? Ada problem kah? Ada kebingungan kah? Seperti itu, Bu Linda. Monggo, barangkali bisa sharing lebih detail lagi waktu pembuatan projek pajak nggih, Bu Linda, nggih? Maksudnya Betul, Ibu. nggih, itu bagaimana keseruannya anak-anak atau kebingungannya anak-anak yang barangkali kita semua bisa relate, monggo. Nggih, Ibu. Matur nuwun Bu Lilis pertanyaannya. Nggih. Yang pertama tadi, apakah semua anak-anak itu sudah kognitifnya sudah bagus semua gitu nggih? Tentu tidak, Ibu. Sama.
Pasti juga ada yang apa, berlevel-level ngoten nggih. Kemudian, apakah ada yang, kurang paham mungkin di prosesnya, jelas ada. Kemudian jika ada kesulitan, apa yang mereka lakukan dan bagaimana begitu nggih. Nah, sebenarnya, begini Bu, ini juga sharing Ibu nggih, sharing kalau di kelas saya nggih. Biasanya saya itu, memang selalu begini Bu, ketika saya memberikan pekerjaan ke anak-anak, maka saya, harus siap itu Bu, harus siap istilahnya berkeliling, terus kemudian mengawasi anak-anak sama mencurahkan perhatian saya itu full ke anak-anak gitu, Bu. Karena itu tadi, Bu, berangkat dari fenomena di sekolah saya, karena memang sekolah saya apa, banyak kegiatan gitu nih, Bu, sehingga kesempatan mereka untuk ngatuk itu sangat tinggi sekali gitu, Bu. Jadi, kami udah siap-siap di awal untuk menghindari itu, jadi kita, harus mencurahkan banyak perhatian ke mereka, begitu nggih, Bu? Nah, ketika pekerjaan mereka sedang dikerjakan, kemudian, saya amati ada mungkin siswa yang kurang apa, kurang aktif dan bagaimana gitu, Bu. Biasanya saya langsung menghampirinya. Jadi gitu, saya, tidak akan membiarkan mereka, apa, tidak aktif lama gitu, Bu. Ketika saya sudah melihat dia, pasti saya apa, menghampiri, kemudian saya nanya misalkan ya, nanya kesulitannya apa, kemudian apakah mau, dijelaskan lagi, mungkin nggak paham yang mana, biar saya jelaskan konsepnya dan lain sebagainya, atau mungkin belum menemukan konsep, bagaimana begitu. Jadi, mereka kalau yang apa, yang nggak malu, biasanya kan ada yang malu-malu sungkan gitu ya, Bu, ya. Kalau anak yang nggak malu dia langsung, iya Mi, saya bingung yang ini, bisa nggak dikasih penjelasan?" Gitu. "Oh, sangat bisa, tapi coba kamu buka yang ini deh, link yang ini dulu, coba clue-nya cari di Google yang ini dulu, biar kamu nah ini udah ketemu, coba dibaca dulu," sambil saya tungguin gitu, Bu. Jadi, biasanya saya seperti itu di kelas, sehingga mereka pasti, apa, karena yang ini anak-anak saya ajarin kan kelas 12 Bu, ya, kemungkinan juga ada faktor dari kelas 10 Ya. sama saya, begitu. Jadi sedikit banyak mereka sudah paham, apa, karakter-karakter saya ketika mengajar di kelas, sehingga mereka pasti akan notice, oh nanti kalau misalkan, apa, belum bisa pasti sama sama Belinda nanti diajak private, mungkin ada yang takut juga karena males private dengan saya, sehingga mereka akan berusaha sendiri, "Oh ya, saya cari sendiri aja," gitu, sampai bisa. Nah mungkin mungkin juga ada faktor itu juga, Ibu. Nah kemudian ketika mengerjakan proyek, iya Bu, memang ada kadang anak-anak yang mungkin, kita lihat di apa, latar belakangnya atau faktornya mungkin mereka kecapean atau mungkin, kondisi badannya kurang fit atau kurang fokus gitu nggih. Tapi saya siasati dengan adanya penulisan peran tadi, Ibu. Jadi masing-masing anak kan tadi disuruh memilih apa, membagi perannya masing-masing. Misalkan yang, 4 orang berarti 2 orang yang digital, 2 orang yang konvensional. Nah, jadi saya bisa ngeceknya dari situ. Gitu, mungkin, ada kesulitankah yang konvensional, siapa aja yang konvensional, saya gitu. Ini sama ini, "Oke, kamu bagian apa Nak?" Gitu. Misalkan, "Oh, saya bagian yang nyari info dulu," "Yang kamu bagian apa?" "Saya bagian yang nuangkan Miss, saya bagian, apa, bikin hiasannya Miss, di apa, di produknya, di kertasnya," begitu. Jadi itu Bu, mungkin, lebih ke apa, perhatian dan apa Bu, pengawalan kalau dari saya, begitu. Keren sekali nggih, Bu. Jenengan soalnya mengajar anak yang sudah dewasa tapi perhatiannya masih full 100% untuk anak-anak. Keren sekali, Iya Bu Bu, karena Linda. menghindari ngantuknya itu loh Bu. Iya, iya. Pasti, kalau ada murid yang tidur di kelas itu kita juga kayak, "Wah, ini kasihan sekali kalau misalnya tidak dibangunkan, dia tidak akan mendapatkan, apa ya, hari ini mendapatkan hal yang berharga gitu di kelas." Mungkin nggih, Bu, nggih? Nggih, Kalau betul betul sebagai Ibu. perasaan sebagai guru. Baik, terima kasih Bu Linda. Ini sudah 25 menit dari Bu Linda presentasi dan tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Mari kita kembali ke Bu Iim, nggih. Ini sudah ada pertanyaan dan jawaban dari Bu Iim. Ini seru sih, saya juga ingin membacakan jadi kita semua bisa tahu, nggih. Dari Bu Villa, mohon dijelaskan secara singkat, Learning Foundation itu seperti apa nggih? Pada refleksi Ibu tadi, kita tidak perlu terburu-buru mengajarkan suatu materi, tetapi kita realitanya dibatasi oleh waktu yang dialokasikan pada pekan efektif. Bagaimana apabila tidak semua TP terajarkan? Apabila kita ingin siswa belajar sampai tuntas, semuanya dengan baik. Maksudnya gimana ya? Tadi kan Bu Iim itu bilang tidak perlu terburu-buru, enjoy dengan pelajaran gitu nggih. Sedangkan Bu Villa bertanya-tanya, kan kita juga ada target waktu yang harus
kita penuhi, kita selesaikan, anak-anak harus mendapatkan materi ini atau menguasai materi ini itu sesuai tenggat waktunya, gitu nggih? Maksudnya Bu Villa? Dan Bu Iim sudah merespon, apa mau napa Bu Iim, mau dijelaskan kembali? Biar lebih terasa gitu Oh, jawabannya, iya. monggo. Ya, kalau menurut saya dari pemahaman saya yang saya dapatkan selama mengikuti lesson study itu, Learning Foundation ini adalah kegiatan yang tujuannya itu untuk membuat dan memperkuat inti kegiatan pembelajaran. Jadi enggak hanya materi saja ya, materi pelajaran, tapi Mmm, bisa ke karakter anak sih, lebih dominannya di karakter. Gimana caranya kan eh, biar anak tuh bisa komunikatif, bisa anak tuh memunculkan critical thinking-nya. Nah, itu menggunakan kegiatan Learning Foundation. Nah, itu bisa di luar jam pelajaran ataupun ketika di awal pembelajaran. Misal tadi kayak yang diberikan seperti tadi contohnya yang sudah saya sampaikan misalnya suite itu untuk apa sosialisasi maaf anak apa sosial sikap sosial anak gitu kan. Terus kalau untuk apa tadi memberikan misi anak, tapi kita tidak memberikan apa kalau LKPD kan ada langkah-langkahnya, tapi kita nggak memberikan itu jadi biar anak tuh mengeksplor. Jadi itu juga meningkatkan critical thinking anak. Nah, itu kan nanti di kegiatan pembelajaran ketika kita memberikan tugas gitu misalkan itu anak sudah bisa jalan oh ini aku maunya begini. Jadi mereka sudah bisa memunculkan sikap apa yang harus mereka lakukan itu juga sudah ada di situ. Terus juga kan tadi yang refleksi tadi itu ya, tidak buru-buru. Nah, kalau saya tadi ya seperti yang disampaikan Bu Alfika tadi itu. Jadi sebenarnya yang penting dalam kegiatan itu kan apalagi di Kumar ini kita itu kan kalau memang di yang penting harus anak itu menguasai mencapai TP itu harus tuntas dulu. Nah, kayak kita udah terburu-buru 2 JP itu apa tadi saya memberikannya di ekspresi pecahan, bentuk pecahan. Tapi ternyata anak-anak kan dasarnya aja penyebut dan pembilang belum bisa. Saya lompat ke pecahan senilai, akhirnya mereka ketika menjelaskan pun kebingungan lagi gitu. Terus jadi ada konsep yang harus saya ulang kembali atau mungkin kayak perkalian tadi di ini juga ada menyambung ya pertanyaannya tadi yang Bu Setia gitu. Guru nggih, matematika tadi. Nah, itu kan juga kesulitan menyederhanakan pecahan karena terkendala hafal perkalian. Itu karena memang betul. konsepnya itu ketika di pas yang kelas mempelajari perkalian itu mereka langsung di ada yang nggak bisa tetap di skip. Kita melanjutkan materi ngejar materi terus. Nah, itu juga Mmm, ternyata eh, apa ya seharusnya kita kuatkan di situ. Jadi ketika nanti ada materi yang baru anak nggak kesulitan lagi seperti itu. Terus juga kan di Kumar tadi ya nanti kalau memang di TP ini ada beberapa CP yang belum apa selesai itu kita sampaikan ke guru yang fase selanjutnya kan seperti itu ya kalau sepengetahuan saya mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan juga. iya terima kasih Bu Iim, keren sekali penjelasannya. Nah, karena membicarakan tentang matematika, nah ini ada pakarnya di sini nih, di ruangan Nah, ini. Nah, sudah tahu nggih Bu Ima, monggo Bu Ima, barangkali punya, unek-unek, punya yang ingin di-sharing dengan kita, monggo Bu Ima. Sudah nggak ada, sudah bagus Alah masa semua. nggak ada, monggo monggo. Apa ya? Sudah bagus. Iya keren sekali nggih, 2 presenter kita hari ini, super super. Barangkali Bu Imam ingin apa nggih, ada apa Bu Setia bilang terkendala karena tidak hafal perkalian. Barangkali Bu Ima punya solusi? Nah, mumpung masih SD kan barangkali bisa diterapkan di Em, SMP. saya itu ini, solusi itu kan nggak ada yang benar ya, karena Iya betul benar itu relatif betul. kan ya. Benar Betul. itu relatif. Kalau saya tuh soalnya bukan paham yang harus membuat anak hafal gitu. Jadi kayak ini hafal Hmm. gitu enggak. Jadi makanya gimana caranya anak itu secara tidak sadar itu ternyata mereka itu nanti lama-kelamaan bisa hafal. Makanya kalau di kelas saya itu saya ada madril itu gitu. Jadi tapi madrilnya itu operasi dasar. Jadi nggak hanya perkalian. Mereka dari mulai penjumlahan dan pengurangan bersusun. Minimal kalau misalkan dengan saya memang belum hafal perkalian, tetapi seenggaknya penjumlahan dan pengurangan bersusunnya itu sudah
tidak ada PR seperti itu. Setiap pertemuan itu 15 menit saya ngerjakan madril itu untuk mengasah operasi hitung anak-anak. Itu saja sih. Kalau untuk masalah menghafal saya tidak mewajibkan. Bahkan ketika atau mungkin juga dibuat salah satu tips karena anak-anak kalau dipaksa menghafal akhirnya menganggap bahwa perkalian sama pembagian itu susah. Oleh karena itu, ketika setiap kali memulai pembelajaran mungkin bisa juga membuat alat kayak misalkan kalau saya siapkan ini kayak apa ya ini namanya. Pokoknya intinya kayak tabel, mereka bikin tabel perkalian sendiri. Tapi kalau setiap kali pertemuan itu mereka ini kayak kertas kotak gini loh. Jadi cuman kertas sederhana aja. Jadi kayak buku kotaknya atau bisa juga mereka menggunakan buku kotaknya mereka itu jadi setiap kali pertemuan mereka buat tabel perkalian. Nah, otomatis kan secara nggak langsung lama-kelamaan mereka pasti hafal kan. Betul sekali. Kelipatannya 6 itu berapa saja, kelipatannya 4 berapa saja itu. Tapi memang itu prosesnya lebih lama. Cuman kalau saya memang kan selain batasan waktu juga kemudian ya itu tadi kalau misalkan membuat anak menghafal itu kayaknya anak-anak banyak yang keberatan gitu. Itu sih kalau saya enggak meminta anak-anak menghafal karena ya itu tadi solusi itu benar atau tidak suatu solusi itu ya setiap orang berbeda-beda. Itu Iya, kalau solusi di betul. kelas saya kayak gitu. Jadi saya buat madril itu tadi. Wah, keren sekali nih madril, monggo. Ya, tapi anak-anak Ibu-ibu jadi bapak semangat. yang lain. Soalnya madrilnya saya Monggo. bikin kayak Mobile Legend itu, jadi ada level-levelnya. Iya, itu pasti seru sekali sih. Pasti, karena anak-anak itu suka challenge ya, suka games, challenge. Tinggal kita integrasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Monggo, barangkali Bu Ima mau kasih anu lagi nggak? Apa ya? Komentar menanggapi apa dari dua presenter yang sudah menyampaikan materi hebat hari ini? Aku iri sama semangatnya ini Jogja ya. Kayak open class-nya kayak Iya loh, saya juga pengen komentar. open class-nya kayak jualan pol ya. Aku Ya nggak tadi pernah tuh open class banyak loh. ya yang observernya itu banyak sekali tadi saya lihat. Wah, ini keren sekali support sistemnya. Saya juga pengen ada open class. Di Banyuwangi, maaf tidak ada temannya Anda. Tidak ada temannya ya, saya cuma sendirian. Kalau Ya, kata Pak Jovan itu Bu, kalau untuk refleksi apa ke depan itu kita nggak harus seperti saya itu kan karena ada difasilitasi oleh dinas pendidikan kalau di Jogja. Nah, itu mungkin kita bisa dengan rekan apa sejawat gitu. Jadi kayak misal kalau paralel kan dengan kelas yang A atau mungkin dengan kepala sekolah atau guru yang kayak supervisi gitu, tapi mengamatinya ke anak-anak. Kayaknya seperti itu. Oh iya sih, kepala sekolah bisa sih Bu. Cuma kalau punyanya Bu Iim tadi itu karena banyak observernya, jadi setiap sisi itu kelihatan gitu loh. Barangkali luput Iya. dari pengamatan guru yang di depan itu. Oh ini banyak sekali observernya. Tuh kalau kepala sekolah ya jalan-jalan deh ke depan lagi. Hasil supervisi saya kemarin maksudnya itu, oh iya subjektif hanya dari satu orang. Maksudnya barangkali orang yang lain punya solusi atau punya saran gitu kan. Kayaknya lebih, ya kalau banyak yang mendukung itu pasti enak ya Bu Ima ya. Mungkin kalau bisa bareng-bareng Zoom, Bu. pasti enak. Pasti enak sekali. Gitu, Kalau Zoom keren itu sekali. ini Apa? perangkatnya yang tidak memadai Bu. Iya. Soalnya kan terbatas, apalagi kan kalau di kelas saya itu kan SPL, jadi kan anaknya itu nggak menetap di satu meja. Ya Jadi betul kan sekali. ada di kolong meja juga banyak. Jadi Betul sekali. Saya itu agak kayak susah kalau untuk ini. ya Ya, open class yang SPL ya. tapi kalau ini apa namanya open class, saya tuh sukanya open class tuh kayak gitu. Jadi kayak matanya itu banyak gitu loh. Betul, betul. Jadi ya memang grogi tapi grogi-grogi. Kayak kepedesan Lombok itu loh, Bu. Iya, iya, benar-benar. Enak-enak nagih Enak tapi gitu loh. nagih. Grogi Kayak banget. betul, setelah tahu kurangnya apa itu kayak, duh ya, ya harusnya aku seperti ini Ya ya. Iya. benar. Perbaiki. Tuh, Mungkin nanti mantap. bisa ngajukan ke dinas saja, Bu. Kita antar provinsi nanti open Itu class. saya ngajukan ke Jogja jauh-jauh. Iya, boleh Bu, kapan-kapan open apa lihat kelas saya monggo. Lah Atau saya mau, ke saya sana. oke sih. Undang ya Bu Ima, saya oke.
Ayo, kalau saya selalu, iya itu sih. Oke. Bisa buat apa, referensi atau inspirasi buat yang lain nggih. Open class tuh sangat, banyak manfaatnya. Saya juga kepengen tapi belum belum pernah dapat kesempatan untuk bisa open class gitu dan juga membutuhkan apa ya Bu Ima, kayak keberanian untuk dilihat banyak mata itu juga gurunya harus ready gitu ya, harus siap untuk, "Oke, nggak apa-apa, kelas saya" percaya diri lah, "kelas saya insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat dari open class," gitu. Bu Setia, ada sharing lagi? Wah, itu banyak itu. Monggo Bu Ima. Loh, Atau Bu Lilis, Bu Siti Silakan. Nasia, ini yang Ya. muncul sharing kegiatan menyenangkan di kelas supaya siswa paham akan konsepnya. Ini keren sih, Bu. Monggo yang mau sharing kegiatan menyenangkan di kelas yang membuat anak yang cenderung kesulitan bisa lebih nyantol. Gitu kan, Bu Setia? Apa Bu Setia mau open mic untuk menyampaikan langsung? iya kayaknya. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam monggo. Bu Lili. Waalaikumsalam. Ngapunten, maaf saya nggak gini. Yang sering saya alami itu saya coba kan di SMP ya Bu ya. Saya terkesan sekali dengan aktivitas kalau yang di SD kalau dibuat menyenangkan seperti itu mungkin anak-anak yang ketika di SMP tuh pengetahuan prasyaratnya udah lancar gitu Bu. Jadi ketika SMP sudah mulai dibawa ke abstrak itu bisa apa ya, lancar lah. Nah, yang sering saya hadapi itu anak-anak itu kebanyakan di hitungan dasar itu Belum. kesulitan. Ya. Jadi kemarin kebetulan ulangan harian gitu ya. eh, Anak-anak mungkin efek kemarin lama pandemi yang sekarang SMP itu eh, terbiasa menggunakan kalkulator mungkin waktu Oh. apa ketika pertemuan daring mungkin ya di sekitar kelas mereka kelas 3 kelas 4 kemungkinan kan waktu itu masih pandemi ya Ibu. Jadi ketika di SMP banyak yang hitungan dasar itu kesulitan bahkan eh, kemarin tuh ya agak miris gitu Bu memahami sebenarnya 4 kuadrat tuh dia tahu 4 kuadrat itu 4 kali 4 entah terburu-buru atau bagaimana jawabnya itu 8 jadi sedih gitu ya jadi gimana ya kalau saya kadang ngerasa apa harus ngajari jadi saya kadang-kadang beberapa kali itu mengingatkan kembali perkalian bersusun jadi banyak sekali anak-anak perkalian bersusun penjumlahan bersusun itu kurang Lupa. paham jadi kapan hari itu pernah ada gitu saya Pak, ayo 22 kali 2 jadi kebetulan bahas materi lingkaran gitu. Kelas 9. 22 kali 2 itu dia jawabnya 42. Sik nak. 22 kali 2 berapa nak? 42 dia nyeletuk. Saya coba kamu buat penjumlahan bersusun gitu. Jadi dia tuh kagok gitu penjumlahan bersusun. Ini SMP kelas 9 jadi kenyataannya seperti itu gitu loh. Saya juga Wah. agak kaget gitu. Ya Allah gitu. Jadi apa ya hitungan dasar itu anak-anak banyak sekali kesulitan apa ya perlu saya ulang hitungan dasar gitu. Terus banyak sekali anak-anak ini kan kalau bangun ruang itu dasarnya kan dibangun datar ya Ibu. Jadi kapan hari itu ada soal gitu di aplikasi Teorema Pitagoras kemarin itu saya ada gambar, saya menyajikan gambar trapesium gitu. Kebetulan di situ saya minta menghitung luasnya. Jadi banyak anak itu kesulitan saya tanya, kenapa kamu kesulitan menjawab yang luas trapesium? Mereka mengatakan, saya lupa rumusnya yang mana Bu, gitu. Padahal saya sih berharapnya meskipun nggak hafal luas trapesium, tapi dia bisa melihat itu kan kebetulan trapesium sama kaki. Di situ ada garis putus-putus kan bisa di breakdown itu ada persegi panjang sama dua segitiga. Jadi dia tidak bisa mengaitkan sebenarnya kalau tidak hafal itu bisa
mencari dengan melihat itu sebagai ada persegi panjang dan dua segitiga, harusnya kan bisa menjumlahkan begitu. Ibarat kata yang sederhana luas segitiga sama persegi panjang itu insya Allah anak-anak banyak yang tahu kan itu bisa nganu. Jadi kadang itu saya gimana ya caranya dia supaya mau apa ya menalar gitu loh. Jadi kadang-kadang beberapa anak itu, loh Bu saya dulu sebagai SD gitu, kalau ada mencari luas sama keliling sudah ada rumusnya gitu. Jadi ibarat kata cuma tinggal mengganti panjang sama lebar gitu aja. Saya kurang paham ya di SD bagaimana, tapi kalau dari penjelasan dari teman-teman yang ikut kegiatan hari ini, nek ngajarnya segitu enaknya, saya rasa anak-anak yang sudah SMP itu pasti paham gitu loh. Jadi ya Allah gitu. Ya, nah jadi apa saya harus mengulang atau gimana ya, seperti itu. Terus, Oh. seringkali ketika kepingin ada menyenangkan gitu, Kak, ada main-main gitu, seru ya. Jadi pernah itu mencoba luas permukaan prisma, saya pakai benda-benda apa, bekas kemasan makanan yang bentuknya prisma itu kan banyak, kayak prisma segi 6 kayak Hello Panda, koala gitu-gitu, Oh terus ya, prisma segitiga pakai kemasannya Toblerone, kalau kubus balok kan banyak ya itu. iya Anak-anak betul. seru sih ketika gitu ternyata akhirnya bisa menemukan bahwa luas permukaan itu sama dengan luas permukaan prisma itu mau bentuk alasnya apapun, intinya kita menjumlahkan luas, dari penampangnya begitu. Jadi menghitung luas persegi panjangnya itu sebanyak dengan sisi alasnya itu ditambah dengan luas alasnya itu dikalikan 2. Itu pas waktu kegiatan itu oke, paham waktu itu. Terus pertemuan berikutnya saya coba gitu ya, coba maksudnya kembali kalau ada benda seperti ini, "Oh ini apa?" Hafal Bu, udah tahu, "Oh ini bisa kita bentuknya seperti oh kemarin kayak kemasan ini," gitu misalnya, kayak kemasan Toblerone gitu kebetulan pas saya tampilkan gambar prisma segitiga. Oke coba sih kalau diketahui sisinya seperti ini, luasnya gimana? Mulai deng gitu, kayak mulai hang gitu. Gimana ya, Bu? Jadi jadi yang diingat, lah kemarin ya kegiatannya, anu Bu, saya ingatnya kemarin itu bawa kemasan makanan, seru. Jadi dia itu yang ingatnya seru-serunya mainnya gitu. Jadi ketika masuk materi itu sudah kayak blank itu. Jadi saya kadang mencari-cari, anu gimana ya ya anu ya biar bisa paham. Terus kapan dulu ngajar kelas 7 ada perbandingan senilai itu ada permen gitu misalnya 12 dibagi ke 2 orang, masing-masing 6 bagi ke 3 orang, jadi masing-masing 4. Oh berarti dibagi orang tambah banyak, dapatnya makin konsepnya perbandingan berbalik nilai seperti itu. Gitu nyambung Ibu. Jadi tapi ketika masuk ke soal latihan gitu pertemuan berikutnya kayak lupa lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang apa ya biar jembatannya nggak putus gitu loh Bu. Itu gimana ya? Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah. Jadi saya tuh kadang-kadang gini ya, pembelajaran menyenangkan tuh kelihatan seru, asik ketika di video gitu. Tapi begitu, berikutnya Realitanya. kadang konsepnya nggak kepegang. Mungkin di SD tuh mungkin bisa melekat, Oh. kadang di SMP tuh apa ya, kadang misalnya Kak lihat konten-konten guru SMP ngajarin seru, saya kok kepingin ya, maksudnya nyantolnya itu bisa berkesan agak lama gitu loh. Iya, Jadi oh iya atau iya iya. mungkin instruksinya bagaimana yang ibarat kata itu anak-anak itu nalarnya itu apa, bisa apa ya, bisa nyampe gitu loh. Kadang-kadang Oke. ya ngapunten, anak sekarang sih kalau lihat-lihat itu kayak malas berpikir gitu. Padahal tadi yang kita lihat sharing-nya yang dari Jepang tadi kan bagaimana membuat penasaran. Betul. Saya lihat anak-anak di kelas kayak kurang penasarannya gitu, ya Allah saya yang kurang bisa membuat tantangan gitu loh, jadi kayak PR gitu loh. Ngapunten ngapunten anunya banyak, jadi Oke. terus teman-teman banyak yang SD. Ya apa ya? Jadi kebetulan kan saya ngajar matematika gitu ya, anak-anak kadang-kadang ya ketawa. Kita itu senang sebenarnya matematika itu seru Bu, kayak game ada anak yang suka itu kayak seru Bu, kayak game. Jadi kan makin sulit tuh, makin tentang ada beberapa gitu yang anaknya ngerasa anaknya kebetulan memang agak pintar gitu ya. Tapi begitu yang nggak bisa, "Aduh Bu," gitu. Jadi belum-belum, "Aduh Bu, memori saya ini panas Bu, sudah Bu sebentar ya Bu ya Sudah ngajar penuh dulu." ya memorinya. Iya, jadi, ketika mungkin gitu ketemu soal yang mudah-mudah gitu 3, 4 soal gitu masih seneng. Begitu, level soalnya agak naik,
Bu, boleh nyerah dulu nggak Bu? Kenapa nak? Ini saya panas Bu, boleh nggak Bu nyerah dulu? Ada yang kayak gitu, jadi model kayak saya kadang ada kayak racing balapan gitu Bu, soal mudah gitu ya. Ya biar paling nggak itu yang nggak bisa itu apa ya Bu ya, kalau chief ngerasa oh saya bisa ngerjakan gitu kan cenderung tahap apa ya, cenderung lebih semangat kan Bu ya, seperti itu. Tapi begitu Bu boleh nyerah dulu Bu, yuk yang level ini nggak apa-apa Bu, saya level ini dulu gitu-gitu. Ada yang begitu Bu, tapi ya saya hargai namanya berusaha ya. Ya harus dihargai sih, saya apresiasi juga. Minimal kamu mau usaha. Iya Bu, daripada nggak bisa sama sekali katanya begitu. Nggih, ngapunten, terima Nggih, kasih waktunya. sami-sami sharingnya Bu Setianing Dewi. Wah, Oke. saya relate itu Bu. Kayaknya setiap kelas juga ada yang seperti itu. Ya nggak Bu Ima? Ya, Nggih. terutama kalau ngajar kelas 6, Bu. Sama saya dulu 5 tahun di kelas 6 itu kayak tukang bengkel. Jadi setiap kali awal tahun itu pasti MPLS-nya itu saya bikin apa? Ada ini apa? Kayak kelas persiapan perataan drilling gitu loh. Jadi apa ya? Minimal harus bisa penjumlahan pengurangan bersusun. Perkalian nggak hafal dulu nggak apa-apa, nanti dibuat kayak madril itu tadi. Tapi di MPLS itu yaitu minimal anak-anak bisa paham, karena kan bilangannya itu kan sudah kalau kelas 6 itu hampir sama materinya dengan kelas 7 kan gitu Betul, setiap. betul. Jadi materinya kan juga sudah masuk di bilangan bulat lah. Kalau misalkan Iya. penjumlahan pengurangannya itu mereka konsepnya dasarnya nggak paham, nanti bilangan bulatnya itu nggak tuntas kayak gitu. Nggih, sama Bu Setia, saya juga mengalami itu. Apalagi kalau kan luas permukaan itu kan kelas kalau sekarang kelas Kelas 5. 8. Kelas Ah, 8 Ibu. Kelas 5 SD Kelas juga permukaan ada. kelas 8. Yesus. Padahal Ya, kalau SD kelas kan 5 sudah sudah. pernah ya. Di SD itu sudah ada untuk yang luas permukaan. Bukan anu sama daleno nih sekret Oh, gimana soalnya sabun-sabun ada telekono pisan. Dalan dekono wis sekret ae. Bu Linda. Mic-nya on ya. Ya, jadi apa namanya? Akhirnya ya sama kayak dulu kelas 6 itu anak-anak luas permukaan, prisma, malah sudah ada kerucut sama ini itu kan susah nggih Iya, susah itu. itu sangat luar biasa sekali itu. Itu hanya kalau anak-anak yang memang suka matematika yang bisa akhirnya. Iya, jujur ada Kayaknya kemampuan, kalau betul. nggak hafal rumus ya nggak bisa besok kayaknya. Iya, ada kemampuan spasial di situ. Memang beberapa orang saja yang bisa. Kalau kerucut itu kan agak susah kalau luas permukaan. Ya, Prisma masih bisa anak-anak kayak misalkan oh ya Bu, anu tak kupas dulu kulitnya gitu bahasanya kan gitu. Ngupas ya. kulitnya terus dihitung luasnya per ini per sisi gitu. Nah, itu akhirnya apa paham. Tapi kalau yang kayak golongannya tabung itu juga mereka bingung antara yang mana yang pakai keliling, mana yang pakai keliling lingkaran, mana yang pakai persegi panjang perseginya itu luar biasa luasnya luas lingkarannya itu ya sama Bu Setia. Memang kalau sudah di kelas atas kita harus nyebutnya memang kemampuan dasarnya. Iya, jadi tukang bengkel itu katanya Bu Setia. Monggo jenengan jadi tukang bengkel dulu. Ada Makanya Bu saya Linda mau juga pensiun ini. di kelas 6. Alhamdulillah. Iya, kelas 4 alhamdulillah ya. Masih basic, masih panjang waktunya, nggak kesusu kayak kelas 6. Bu Lingga juga SMP kan? Bu Lingga? Oh iya, Bu Suaranya Lingga. Bu Bu Lingga Lingga, itu guru SMP juga, monggo. Bu Setia. Bu Bisa Lingga. sharing dengan Bu Lingga ini. Bu Lingga, Bu Lingga. Mana sih ada Bu Lingga? Ada kok Bu Lingga. Oh ini Open dari tadi diem aja Bu Iya, Lingga. dari tadi diem aja Bu Lingga ini. Monggo Bu. Berbahan. Oh, Gak apa-apa wes sambil rebahan diceritakan. iya. Kemarin saya nggak ikut itu ruangannya BCB soalnya. Jadi Bu cerita Bu. Sambil ini buat anunya Bu Niken. Katanya BCB kemarin bahas LF. Barangkali bisa sekalian relate sama pertanyaannya Bu Niken Apa pertanyaannya? tentang LF. Intinya tentang LF. Sebenarnya yang suhunya kan Bu Ima ya. Oh iya jelas. Jelas Bu Ima suhunya. Iya. Tapi barangkali Bu Lingga punya apa? Nah, sharing Yang ingin aja apa? disampaikan. Iya, yang Emang ingin sharing. di SMP tuh kendalanya sama seperti Ibu siapa tadi ya, Setia ya. Anak-anak itu belum terlalu bisa perkalian, pembagian gitu.
dasar matematikanya kurang, jadi emang kayak jadi tukang bengkel tadi ya, kayak kembali lah, ya Allah gitu, ini kan udah ke SMP gitu, kok saya jadi ngajar SD lagi gitu. Tapi kemarin tuh ada Rio Sensei apa kasih apa ya saran ya kayaknya. Jadi setiap yang hampir sama mungkin kayak Ibu Ima ya, 10 menit atau 15 menit sebelum mulai pelajaran matematika itu, saya punya yang kayak soal-soal. Jadi kalau Ibu Ima kan yang tabel perkalian gitu ya. Kalau saya itu lebih ke soal-soal, mereka ngerjain soal perkalian kayak puluhan dengan puluhan, misalnya puluhan dengan satuan. Jadi mereka 10 menit, karena kan ibaratnya kalau diulang lagi mereka harus hafal perkalian kan perlu waktu lagi. Jadi pas udah masuk SMP ini, yang dilatih ya mereka bisa perkalian itu tadi. Jadi banyak-banyak latihan aja di awal. Itu sih kemarin, dan ya gitulah, apalagi kan saya SMP-nya agak SMP pinggiran ya, jadi banyak anak yang memang rata-ratanya tuh matematika dasarnya tuh belum kuat banget, jadi ya waktunya pasti tersita ke situ dulu baru ke yang materi-materi apa SMP-nya itu sih. Ya, Itu semangat Bu. sih. Jadi tukang bengkel lagi. Iya, Tukang bengkel part 2. Jadi pengennya untuk itu LF pengennya barangkali murid SMP aku dari SD-nya Ibu Ima. Jadi kan terpilih gitu Ada langsung. kesempatan ya. Bu Linda kalau ayahnya pindah tugas ke sana. Soalnya banyaknya kayak gitu, mutasi ke sana. Mau Bu Ima? Jadi kan Ya, kayak nyambung gitu. Aku pondasinya kan jadinya nggak yang nggak ngoyo gitu ya. iya kan Oh udah iya. bangun nih dari SD. Nah, tuh Bu, pondasi yang ngoyo tuh. Boleh lah di-sharing tuh. Ngapain aja sih LF-nya? Kalau Oh, aku kemarin eh, apa namanya, aku lebih saut Ibu Ima karena kan sendiri ya. Kalau kami kan Banjarbaru SMP apa namanya, kolaborasi ya bertiga. Jadi agak sedikit terbantu. Eh, Setiap kelasnya tuh kan gantian. Kayak membangun rasa aman nyamannya kan spesialisnya Ibu Justin misalnya. Terus apa kayak beropini, membuat keheranan, jurus bertanya tuh bagian saya. Terus nanti yang spider web dan yang lain-lain bagiannya Pak Yadi. Jadi agak agak lumayan apa namanya terbantu karena kan kami kolaborasi dibanding yang satu kelas tuh cuma satu guru aja. Ya kan kayak Ibu Alfika kan juga sendiri. Kalau kami Banjarbaru ya lumayan lah. Dan sekarang ibaratnya lumayan nambah kan gurunya yang tahun 2025 ini ada tambahan, oh, meskipun mereka nggak terlalu mengerti lagi learning fondasi, tapi mereka kayak tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang di Iya. anak gitu. Wow, keren nih bisa influence ke teman-teman. Saya masih belum berhasil soalnya. Kami Influence juga ke yang kayak lain-lain. kayak kan setiap tahun anaknya beda-beda ya. Jadi kayak oh Hmm. ini pencapaiannya ini ya tahun ini, tapi ada juga ya gagalnya ini ya gitu. Harta Jadi karunnya selalu banyak juga. belajar terus. Nah, aku Betul-betul. berubah. Oke Hmm. deh, kalau gitu Bu Ima bisa bantu barangkali dia mau di-sharing. Kalau Buni kan tanya itu pengen dijelasin nih runtutan tahapan dari LF dan sesudahnya itu kayak gimana. Apakah LF itu sebagai materi prasyarat? Sebenarnya bukan materi prasyarat juga kayaknya. Tapi barangkali Bu Ima bisa jelasin atau sharing lebih konkretnya apa sih LF ini? oh iya. Kalau untuk yang secara teoritis nanti bisa baca di bukunya Rio Sensei. Iya, Betul. beli bukunya Ria Saya Sensei. juga Ya, saya kan juga Promosi nih. lupa. Banjarbaru kan agak lumayan jauh, jadi pedomannya bukunya Pak Rio. Iya, Iya, Pak. Dari Iya, yang iya, buku bukunya Ria pertama sampai Sensei. buku kedua. iya. Ya sama. Kalau sepaham saya itu kayak sebelum menuju ke LO, jadi sebelum ibaratnya sebelum Bapak Ibu
menerapkan secara real bagaimana itu kurikulum merdeka, harusnya awalnya kita mempersiapkan anak-anak untuk memperkuat fondasi belajar mereka. Seperti apa contohnya? Seperti komunikasi mereka, kolaborasi mereka. Nah, ketika komunikasi sama kolaborasinya mereka itu sudah tercipta, mereka bisa secara beriringan nanti di pembelajaran LO-nya ketika menerapkan kurikulum merdekanya itu mereka itu bisa selaras, bisa mementingkan diri sendiri tapi juga tidak lupa dengan yang lainnya gitu. Jadi akhirnya kalau saya sih melihatnya LO ini seperti gambaran kita ketika kita berada di masyarakat seperti itu. Jadi kelas itu adalah ilmunya anak-anak ketika mereka nanti hidup di masyarakat itu seperti apa. Jadi bukan berarti ke matematikanya saja atau ke sainsnya saja atau ke subjek dari pelajaran itu saja gitu. Oleh karena itu sangat penting LF itu diberikan pada saat MPLS seperti itu. Betul. Ini yang dilakukan Bu Niken ini sebenarnya sudah di kategori MPLS. Cuman kalau untuk kok ke MPLS apa LF, LF ya. Cuma kalau secara saya sendiri, yang biasanya itu ikut. Aku takutnya kalau misalkan menjelaskan ini Bu Niken tambah bingung. Apa ya Bu Niken ikut LL, ikut learning launch. Itu yang dipromosikan tuh grupnya ikut Bu Niken. Pasti dapat ilmu banyak. Ibaratnya itu pertama itu memang awalnya kita harus menciptakan nukleus dulu. Jadi anak-anak itu bagaimana bisa saling mengenal dan merasa nyaman. Itu dulu. Baru nanti kalau sudah nukleusnya sudah tercipta, baru nanti kita memperkuatnya. Nah, memperkuatnya itu tadi itu menggunakan sejenis kayak circle time. Jadi kalau mereka sudah nyaman, baru kita bisa masuk ke sejenis kayak kolaborasinya itu. Jadi bisa membaur. Itu sudah memperkuat nukleusnya. Baru nanti kalau nukleusnya itu sudah kuat, jadi mereka itu sudah bisa kolaborasi, bisa membaur, kemudian komunikasinya sudah mulai ada. Nah, itu baru nanti kita masukkan challenge value-nya seperti yang dilakukan oleh Bu Iim tadi, kayak yang menciptakan kapal Songkang. Songkang itu artis Korea ya. Di Banjarmasin banyak tongkang. Saya pengen dijelasin juga tuh bikin tongkang, mau saya praktekin juga, kayaknya seru loh. Ya, itu kan sudah critical itu sudah challenge value. Jadi itu untuk mengembangkan critical thinking mereka, menarik mereka supaya keluar dari zona nyamannya. Supaya apa? Supaya lebih mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Jadi itu sih kurang lebih garis besarnya tahapannya seperti itu Bu Niken. Semoga bisa. Iya. Tapi kalau misalkan masih penasaran nanti baca buku aja deh. Betul Bu Niken. Yang bagi penasaran Bu Irma tadi apa sih circle time? Apa itu? Gabung, mari join sama kita. Supaya terima kasih banyak Ibu-ibu makin jelas. Iya, terima kasih Bu Irma. Sukses. Bu Ya, Linda, terima sukses. kasih. Bu Linda, terima kasih. Yang ingin masih join masih ada beberapa detik. Boleh, mau sharing sedikit? Iya, 10 detik ya. Ya udah, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Dari saya moderator, Afika Datudihaningrum. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Lama juga ya 10 detik.